Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Angela Sengke dengan NIM 18704030. Dalam hal ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah penulisan ilmiah. Soal yang pertama, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, dan sistematika penulisan karya ilmiah. Menurut KBBBI, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah baik tulisan tangan atau dengan pena atau pensil, maupun ketikan seperti di buku cetakan. Konsep kita akan lebih mudah dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, konsep karya ilmiah juga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami hasil karya ilmiah. Maka dari itu, dalam penulisan karya ilmiah memerlukan konsep agar karya ilmiah dapat dibuat dengan benar dan dipahami oleh pembaca, serta memberikan manfaat yang optimal untuk pembaca. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ialah ditulis oleh peneliti ataupun juga penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya, yaitu sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini adalah kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah juga harus memberikan pemahaman secara detail dan juga tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan dengan orang. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah juga ditulis tidak melibatkan aspek perasaan maupun dari penulisnya. Sebab karya ilmiah tersebut harus memaparkan fakta yang didapatkan oleh hasil dari analisis penelitian, bukan dari sebuah perasaan subjektif dari sang penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku yaitu agar dapat mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu juga meliputi setiap aspek si penulisnya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan dari kesimpulan. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Artinya, penulisan karya ilmiah juga harus menggunakan kaidah keilmuan ataupun juga sesuai istilah-istilah akademik dari sebuah bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah juga harus menggunakan kata istilah maupun kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya, yaitu penulis harus menonjolkan keruntutan sebuah pikiran yang logis dan juga kecermatan penelitian. Kedua hal itu sangat penting karena karya ilmiah juga harus bisa menyampaikan maksud dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh sang penulis tanpa membingungkan orang. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah juga harus memiliki kesinambungan, yaitu antar bagian maupun babnya, dan juga bersifat straightforward. Maksudnya, ialah tidak bertele-tele, ataupun tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian ataupun juga babnya harus memiliki sebuah alur logika yang saling bersambung. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif, karena hal ini sangat penting. Karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan sang penulisnya. Karya ilmiah juga harus menunjukkan sebuah fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya tersebut. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Ciri ini yaitu berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat ialah dalam karya ilmiah agar sang pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang tidak berputar-putar, yang dapat berputar-putar. Sistematika penulisan karya ilmiah ialah aturan meletakkan bagian-bagian karangan ilmiah, yaitu bagian mana yang harus didahulukan dan bagian mana yang harus dikemudiakan. Soal yang kedua, jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah.
Yang pertama, pemilihan topik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan topik untuk penulisan ilmiah. Dalam penulisannya harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisannya yang bersifat keilmuan. Salah satu cara untuk memenuhi kaidah tersebut adalah dengan melakukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Yang kedua, pembatasan topik. Membatasi topik tulisan menjadi lebih spesifik akan membantu penulis dalam mengulas tulisannya bisa lebih gampang dan mendalam, sehingga karangan atau tulisan yang dihasilkan betul-betul menjadi sebuah hasil karya tulis yang bermutu. Yang ketiga, pemilihan judul. Bagi pembaca, judul akan dianggap mewakili bobot sebuah hasil penelitian yang ditulis, bahkan merupakan gambaran mutu tulisan yang akan digarap. Yang keempat, menentukan tujuan tulisan. Menetapkan tujuan yaitu menyampaikan maksud dari penulisan ilmiah atau penelitian yang akan dibuat, sehingga pembaca dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut. Namun, kita harus seksama seringkali penulis memberikan tujuan yang sangat luas sehingga topik yang dibahas keluar dari apa yang sudah dibahas. Yang kelima, menentukan kerangka karangan. Sebelum membuat kerangka karangan, kita perlu menyusun selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang, atau melebar di tengah jalan kerangka karangan. Menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian. Perbab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan mencapai tahap yang sempurna. Soal yang ketiga, jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Yang pertama, jenis penelitian. Peneliti perlu menjelaskan apa penelitiannya. Tujuannya agar pembaca dapat memahami apa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti bisa mengemukakan beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan berdasarkan pendapat ahli. Setting penelitian. Penelitian kepustakaan perlu menetapkan setting penelitian. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menetapkan di mana peneliti bisa mendapatkan data penelitian. Penelitian ini bisa dilakukan di perpustakaan. Data penelitian juga bisa diperoleh dari toko buku dan di internet. Yang ketiga, sumber data. Sumber data yang berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan penelitian. Bahan penelitian berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Sumber data dapat dipisahkan antara sumber data primer dengan sumber data sekunder. Yang keempat, teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada bagian ini harus menjelaskan dengan cara apa data diperoleh dan instrumen apa yang digunakan untuk memperoleh data tersebut. Menurut Mirsakon dan Purwoko 2017, mengemukakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan bisa dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berubah, catatan berupa dalam buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya. Soal yang keempat. Uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik atau buruknya. Cara penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus juga mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Sehingga, yang pertama,
standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga. Yang kedua, masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Dengan demikian, penulis di samping memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya, sehingga dihormati dan dihargai oleh orang lain, juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Soal yang kelima. Berikan penjelasan mengenai cara menulis sitasi. Sitasi adalah cara kita memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis oleh penulis lain. Tujuan dilakukannya sitasi untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual dalam menghindari plagiarisme. Yang pertama, penulisan sitasi dapat ditulis di bagian awal dan di bagian akhir kutipan. Yang kedua, terkait penulisan nama penulis, maka penulisan nama hanya ditulis nama belakangnya dulu, baru diikuti dengan nama depan si penulis, baru diikuti sumber kutipan tersebut dicetak atau diterbitkan pada tahun berapa. Yang ketiga, apabila sitasi mereka ditulis lebih dari satu orang, misal 2 orang, maka kedua nama penulis dituliskan atau dicantumkan dengan menggunakan kata hubung dan dibolehkan menggunakan simbol. Jadi setiap kata hubung tidak dibolehkan menggunakan kata dan ataupun n. Sekalipun literatur berasal dari bahasa asing, kecuali jika diisi naskah karya ilmiah yang Anda tulis menggunakan bahasa Inggris, maka kata hubung bisa menjadi bahasa asing seperti n. Keempat, apabila penulisan sitasi didapati penulisnya lebih dari 2, maka cukup satu penulis yang ditulis saja. Di bagian belakang barulah ditambah et al yang diambil dari and others. Atau bisa pula disederhanakan dengan istilah dan kawan-kawan atau DKK. Yang kelima, khusus penulisan sitasi yang diambil dari literatur penerjemahannya, melainkan penulis aslinya. Setelah itu, barulah diikuti oleh tahun terbit literatur aslinya. Pertanyaannya adalah si penerjemah dituliskan di mana? Jadi penerjemah dituliskan di daftar pustaka. Demikianlah hasil tugas yang saya buat. Terima kasih.